Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Hari ini gue akan bercerita mengenai polwan yang membakar suaminya hingga tewas pada Sabtu 8 Juni 2024 jam setengah 11 siang. Kebetulan polwan ini bernama Bribtu Fadilatun Nikmah yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto Kota. Nah, beliau membakar suaminya hidup-hidup yang bernama Bribtu Rian Dwi Wicaksono, yang juga seorang polisi yang bertugas di Sat Samapta Polres Jombang. Ini dia beberapa fakta kasus istri membakar suami. Pelaku atau istri dari korban yang bernama Bribtu Fadilatun Nikmah yang akrab dipanggil Dila saat ini berumur kurang lebih 28 tahun. Dan korban atau suami dari Dila yang bernama Bribtu Rian Dwi Wicaksono saat ini berumur kurang lebih 27 tahun. Mereka berdua rupanya sama-sama lulusan dari SMA Ploso Jombang, Jawa Timur. Artinya Bribtu Rian itu adalah adik kelas dari Bribtu Dila. Nah, menurut koordinator guru BK SMAN Ploso, Titi Romsiati, Dila yang lulus pada tahun 2014 merupakan siswi yang pintar dan cerdas. Terbukti, Dila itu dinyatakan lolos kebidanan Poltekkes Surabaya di jalur UTBK SBMPTN. Tahu nggak apa itu? UTBK SBMPTN itu adalah ujian tulis berbasis komputer seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau sekarang disebut dengan SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Tapi Dila merasa nggak cocok dengan jurusan kebidanan. Dia lebih srek menjadi polisi. Ketika ada pendaftaran Bintara Polri 2014, dia dan 27 temannya se-SMA itu ikut mendaftar. 4 diantaranya diterima termasuk Dila. Dila sendiri memang bercita-cita menjadi polisi. Sementara korban atau suaminya Dila, Bribtu Rian Dwi Wicaksono, secara akademis Rian memang tidak sebagus Dila. Namun, Rian yang lulus pada tahun 2015 unggul di bidang non-akademik. Dia pernah menjadi anggota Paskibra Jombang pada tahun 2014. Dila dan Rian sama-sama aktif di ekstrakurikuler Paskibra. Namun hanya Rian yang terpilih sebagai Paskibra Jombang. Bribtu Rian dan Bribtu Dila menikah pada tanggal 4 April 2021. Mereka dikaruniai 3 anak. Anak pertama usianya 2 tahun, lalu anak kedua dan anak ketiga itu kembar, usianya kurang lebih sekitar 4 bulan. Pelaku atau Bribtu Fadilatun Nikmah awalnya ngecek ATM milik suaminya dan didapat bahwa gaji ke-13 tersisa kurang lebih Rp800.000 dari total 2.800.000. Dia ngeceknya itu jam 9 pagi. Lalu Bribtu Dila ini menghubungi suaminya yaitu Bribtu Rian, bermaksud mengklarifikasi untuk apa uang tersebut dipakai sehingga tersisa 800.000 dan menyuruhnya segera pulang. Sebelum Bribtu Rian pulang, pelaku membeli bensin di botol air mineral
dan membawa ke rumahnya di komplek asrama polisi Mojokerto. Setibanya di rumah, tersangka menyimpan botol yang berisi bensin tadi di atas lemari yang berada di teras rumah. Setelah itu, botol yang berisi bensin tadi difoto lalu dikirimkan ke WA-nya korban untuk menyuruh agar segera pulang dengan ancaman kata-kata mengatakan apabila tidak pulang semua anak-anaknya akan dibakar. Kejam juga ya rupanya. Pelaku menyuruh ART atau asisten rumah tangga yang sekarang ini juga menjadi saksi untuk mengajak ketiga anaknya bermain di luar rumah. Nah, tidak lama kemudian korban atau Bribtu Rian itu nyampe di rumah sekitar pukul 10:30 siang. Nah, sudah nyampe rumah, Bribtu Rian langsung diajak masuk ke rumah dan Bribtu Dila itu mengunci rumahnya dari dalam. Setelah itu korban disuruh tersangka untuk ganti baju, kaos lengan pendek dan celana pendek, dan kemudian terjadilah cekcok mulut di dalam rumah itu. Tangan kiri korban diborgol dan dikaitkan di tangga yang berada di garasi. Dalam kondisi duduk di bawah, korban langsung disiram menggunakan bensin yang sudah disiapkan pelaku di sekujur tubuhnya. Saat itu korban hanya diam saja. Pelaku lalu menyalakan korek api dan membakar tisu yang dipegang menggunakan tangan kanan sambil berkata, "In lo yang lihatan niki." Namun korban hanya diam saja. Api kemudian menyambar tangan pelaku dan langsung menyambar ke tubuh korban yang sudah berlumuran bensin. Ngeri, bos. Korban terbakar di sekujur tubuhnya dan berteriak meminta tolong. Korban berusaha keluar dari garasi, namun tidak bisa karena terhalang mobil. Dan juga tangan kirinya tadi itu dalam keadaan terborgol di tangga lipat. Setelah itu, salah satu tetangga bernama Bribka Alfian mendengar teriakan minta tolong, sehingga beliau masuk ke dalam garasi dan langsung memadamkan api yang membakar tubuh korban. Alfian lantas melaporkan kepada pimpinan dan mendatangkan ambulan untuk pertolongan pertama terhadap korban dan membawa korban ke rumah sakit. Pelaku kabarnya tersulut emosi karena suaminya yang berdinas sebagai anggota Sat Samapta Polres Jombang ini selalu menghabiskan uang gajinya untuk bermain judi online. Uang tabungan dari gaji tersebut seharusnya dapat digunakan untuk membiayai hidup keduanya beserta ketiga anak mereka. Karena suaminya sering main judi online, muncullah rasa jengkel pada Bribtu Dila, sehingga tanpa sadar melakukan aksi kekerasan terhadap suaminya Bribtu Rian. Perasaan jengkel yang dialami oleh Bribtu Dila ini didasarkan pada pertimbangan kebutuhan rumah tangga yang mana masih membutuhkan banyak biaya hidup. Namun, aksi kekerasan yang dilakukan oleh Bribtu Dila ini merupakan kejadian yang baru pertama kalinya. Karena sudah saking jengkel kali Bribtu Dila ini. Nah, Bribtu Dila ini sempat juga meminta maaf kepada korban dan sempat berupaya menyelamatkan korban dengan membawanya ke rumah sakit kota Mojokerto bersama tetangganya. Namun, sang suami akhirnya meninggal dunia pada pukul 12.54 di RSUD Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto dengan kondisi luka bakar
hingga 96%. Bribtu Dila mengaku khilaf dan menyesal atas perbuatannya saat diperiksa. Dia juga masih trauma mendalam atas kejadian tersebut. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi kalau judi online ini membawa banyak malapetaka di seluruh dunia. Menurut laman Humas Polri, pada tahun 2023, kasus judi online yang terjadi di Indonesia sebanyak 1.196 kasus dan sebanyak 1.987 tersangka judi online sudah diamankan. Sementara pada tahun 2024 tercatat sebanyak 792 kasus dan sebanyak 1.158 tersangka judi online telah diamankan. Artinya terdapat penurunan kasus pada tahun 2023 ke 2024 sebanyak 404 kasus. Namun judi online tetap masih menjadi momok bagi masyarakat hingga sekarang. Apalagi judi online ini bisa dinikmati semua kalangan karena bebas berkeliaran di internet. Nah, yang menyedihkan, penikmat judi online ini bukan hanya kalangan orang dewasa saja. Anak-anak sekolah pun sudah ikut-ikutan menikmati judi online ini. Karena gue pernah membaca pada tanggal 27 November 2023, BBC telah merilis berita anak-anak SD di Indonesia kecanduan judi online sampai ngamuk, bos. Kemudian streamer gamenya pun mengaku sengaja mempromosikan situs judi online ini secara terang-terangan karena judi online ini sudah dianggap termasuk bisnis atau lahan uang yang menjanjikan bagi pengembang ataupun pelaku. Bagaimana tidak menjanjikan, bosku? Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau biasa disebut PPATK, selama periode 2017 hingga tahun 2022, yaitu 5 tahun, ada sekitar 157 transaksi judi online di Indonesia dengan nilai total perputaran uang itu mencapai 190 triliun. Dan pada tahun 2023 hingga tahun 2024 mencatat ada 3,2 juta penjudi online di Indonesia. Dari data tersebut menunjukkan sekitar 80% itu bermain di bawah nilai 100.000. Meskipun mainnya di bawah 100.000, nilai perputaran dari judi online ini pada tahun 2023 khususnya di Indonesia sudah mencapai 327 triliun yang berasal dari 168 transaksi. Kemudian pada tahun 2024 kuartal pertama sudah tercatat sekitar kurang lebih 100 triliun. Menjanjikan gak, bosku, bisnisnya? Maksud dari perputaran dana ini merupakan aliran dana untuk kepentingan taruhan, pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar jaringan bandar, serta transaksi dengan tujuan yang diduga pencucian uang yang dilakukan oleh jaringan bandar. Waduh,
Angkanya kok hampir mirip ya, mendekati sama kasus korupsi 271 triliun suaminya Sandra Dewi. Enggak ah. Kasus itu kan dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Butuh waktu 7 tahun. Tapi kalau dipikir-pikir sih, dengan uang 271 triliun itu bisa juga ini muter buat bisnis judi online. Udahlah, dosa-dosa nggak boleh seuzon, dosa. Lanjut. Sementara menurut sumber Drone Emprit, dari hasil surveinya, pecandu judi online sendiri di beberapa negara, Indonesia menjadi peringkat pertama dengan jumlah penjudi 201.122 orang. Ini baru 15% dari data yang dicatat oleh PPATK sebanyak 3,2 juta penjudi online. Artinya, memang bisnis judi online ini sangat menjanjikan oleh kalangan mafia judi. Per tanggal 30 Desember 2023, pemerintah Indonesia sudah menghapus kurang lebih 805.923 konten judi online. Tapi tidak semudah itu Ferguson menghapus situs judi online ini. Mafia atau pembisnis judi online ini tidak sebodoh itu. Mereka akan mengupayakan segala cara meskipun pemerintah Indonesia telah menghapus semua situsnya. Apalagi server judi online ini diduga berada di luar negeri. Dan sama-sama kita tahu di luar negeri praktek judi online ini ataupun judi itu berstatus legal. Jadi tak segampang itu. Menurut data Books, pada tahun 2021, 10 negara dengan total pendapatan kotor judi online terbesar di dunia berada di Eropa. 2021, Inggris lah yang tercatat sebagai pasar judi online terbesar di dunia. Pendapatan kotor judi online di negara tersebut diperkirakan mencapai 12,48 miliar US dollar. Kemudian yang kedua ada Amerika Serikat dengan pendapatan kotor yang diestimasikan senilai 10,96 miliar US dollar. Dan kemudian disusul negara-negara Eropa lainnya yang mendominasi pasar judi online teratas di dunia, termasuk Australia, Italia, Prancis, Jerman, Swedia, Spanyol, dan Yunani. Menurut data H2 Gambling Capital yang dipublikasikan Visual Capitalist pada tahun 2021, pendapatan kotor judi online secara global diperkirakan mencapai 102 miliar US dollar atau setara 1.563,35 triliun rupiah, bosku. Dana 1.563 triliun rupiah ini bisa membiayai IKN. Toh IKN juga butuh dana kurang lebih 466 triliun. Malahan bisa buat 3 IKN. Nggak usah lah, nggak usah. IKN-nya cuma satu aja lah. IKN cuma satu, sisanya dari 1.500 dikurangi 466 itu buat biaya rumah gratis aja lah. Buat biaya rumah gratis biar nggak ada program tapera. Bisa kita lihat uang yang berputar pada bisnis judi online ini begitu besar. Makanya para pelaku bisnis judi online ini tidak akan membiarkan bisnisnya mati. Malahan sebisa mungkin dan
dengan segala cara mereka akan semakin mengembangkan bisnisnya. Menggiurkan bisnisnya, tapi dosa. Oke, gue berharap pemerintah Indonesia juga lebih tegas dan lebih pintar dalam memberantas judi online ini. Dan untuk masyarakat kita juga harus sadar diri bahwa judi itu tidak akan menguntungkan. Yang menguntungkan itu adalah kerja cerdas dan kerja pintar, bukan korupsi. Cocok tarik, gak cocok taruh, mati tanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.